tugas tentang pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik. Dengan pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik, bahan dan alat. Yang pertama, sampel jamur yang telah diisolasi. Yang kedua, larutan pewarnaan LPCB gram atau lainnya. Yang ketiga, mikroskop. Yang keempat, bilas objek. Yang kelima, pipet. Yang keenam, kertas saring. Yang ketujuh, sarung tangan. Delapan, masker. Yang kesembilan, area kerja yang terisolasi. Yang ke-10, termometer. 11, pengaduk. 12, wadah sampel. Untuk prosedur pewarnaan, yang pertama, siapkan sampel jamur yang telah diisolasi dan dikultur pada media yang sesuai. Pastikan sampel jamur adalah keadaan kering dan tidak lembab. 2. Pilih metode pewarnaan yang sesuai dengan jenis jamur yang akan diidentifikasi, contohnya LPCB untuk jamur dendrogram untuk jamur yang memiliki dinding sel yang tebal. Yang ketiga, siapkan larutan pewarnaan. Larutan pewarnaan yang sesuai dengan metode pewarnaan yang dipilih. Pastikan larutan pewarnaan dalam keadaan segar dan tidak kadaluarsa. Yang keempat, tambahkan larutan pewarnaan. Pada sampel jamur dan biarkan selama waktu yang sesuai, biasanya 10-30 menit. 15, dengan air. Bilas sampel jamur dengan air destilisasi untuk menghilangkan kelebihan larutan pewarnaan. Yang keenam, amati dengan mikroskop. Amati sampel jamur dengan menggunakan mikroskop pada pembesaran yang sesuai, biasanya 10-100 atau 400. Pembahasan pewarnaan jamur adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis jamur yang tumbuh pada sampel. Metode ini menggunakan larutan pewarnaan yang dapat menampilkan struktur jamur dengan jelas. Prinsip pewarnaan jamur adalah berdasarkan pada kemampuan larutan pewarnaan untuk menyerap ke dalam struktur jamur. Larutan pewarnaan yang digunakan dapat berupa LPCB gram atau lainnya. Untuk jenis pewarnaan jamur, terdapat beberapa jenis pewarnaan jamur yang dapat digunakan, antara lain untuk pertama, LPCB larutan blue digunakan untuk mengidentifikasi jamur dermatofit seperti dan yang kedua, gram digunakan untuk mengidentifikasi jamur yang memiliki dinding sel yang tebal seperti cyanida. Dan yang ketiga itu pewarnaan digunakan untuk mengidentifikasi jamur yang memiliki dinding sel yang tebal dan resisten terhadap asam. Kelebihan dan kekurangan pewarnaan jamur. Untuk pewarnaan jamur memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain. Yang pertama, mudah digunakan. Pewarnaan jamur relatif mudah digunakan dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Yang kedua, cepat pewarnaan. Jamur dapat memberikan hasil yang cepat, biasanya dalam waktu beberapa menit. Kekurangan yang pertama, tidak spesifik. Pewarnaan jamur tidak spesifik dan dapat memberikan hasil yang tidak akurat. Dapat merusak struktur jamur
pewarnaan jamur dapat merusak struktur jamur dan membutuhkan sulit untuk identifikasi. Yang ketiga, memerlukan pengalaman pewarnaan. Jamur memerlukan pengalaman dan keahlian yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang akurat. Kesimpulan,